Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 terkait dengan pembelajaran diferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asep Nasruddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 4 Garut. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada presentasi kali ini, kita awali dengan pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda tentunya, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai materi, baik strategi maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, melalui pembelajaran berdiferensiasi ada 3 langkah. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar di mana guru harus melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar adalah bahwa guru harus memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Kemudian profil belajar murid, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat capaian murid sebelumnya. Kemudian yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada pada level yang sesuai. Yang keenam, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengarahan mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi apa atau apa yang menjadi strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, itu ada diferensiasi konteks. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten? Adalah bahwa guru perlu menyesuaikan konten materi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses bahwa proses belajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Yang ketiga, diferensiasi produk, bahwa guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah dilewati. Kemudian keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya seperti modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, keterkaitan antar materi dimulai dari salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa sistem Among di mana guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1,
Pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi penggerak yang berpihak pada murid. Yang keempat, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi impian dan budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.